tanah perbukitan yang diselimuti kabut pagi, di sebuah desa sejuk bernama Padang Bindu, Muara Enim, mengalir sungai jernih di antara batu-batu besar yang telah berusia ratusan tahun. Di tempat itulah masyarakat dahulu hidup berdampingan dengan alam, namun juga hidup dalam ketakutan. Sebagian percaya pada penunggu hutan, sebagian menggantungkan harapan pada pohon-pohon tua, dan sebagian lagi takut kepada makhluk gaib yang konon berkeliaran di bukit dan sungai saat malam tiba. Di antara cerita-cerita itu, terdengar pula kisah tentang seekor harimau misterius bernama Keris. Harimau besar dengan satu kaki depan yang lebih kecil, yang aumannya mengguncang lembah pada malam hari. Tetapi di tengah gelapnya kepercayaan lama itu, muncullah seorang ulama sederhana yang datang membawa cahaya tauhid. Namanya dikenal masyarakat sebagai Puyang Tuan. Beliau bukan seorang raja, bukan pula orang kaya. Namun kata-katanya menenangkan hati, akhlaknya membuat masyarakat hormat, dan keberaniannya menghadapi makhluk gaib menjadi legenda yang terus hidup hingga hari ini. Inilah kisah tentang seorang ulama dari desa Padang Bindu yang mengajarkan manusia untuk hanya takut kepada Sang Kholik, menjaga alam dengan kasih sayang, serta menaklukkan ketakutan yang selama ini menguasai hati masyarakat. Cerita Puyang Tuan dan Harimau Keris merupakan karya narasi dramatik yang terinspirasi dari cerita rakyat, kisah tutur masyarakat, serta nilai-nilai budaya dan religius yang berkembang di desa Padang Bindu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Beberapa bagian cerita telah dikembangkan dengan tambahan unsur drama, dialog, suasana, dan visualisasi untuk kebutuhan hiburan serta penguatan pesan moral dalam tayangan video. Unsur-unsur mistis dan kisah tentang harimau siluman merupakan bagian dari folklore atau cerita masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dimaksudkan untuk diyakini secara mutlak. Tokoh Puyang Tuan dalam cerita ini digambarkan sebagai sosok ulama yang mengajarkan tauhid, akhlak mulia, kepedulian terhadap alam, serta pentingnya berserah diri hanya kepada Allah. Video ini dibuat semata-mata untuk pelestarian budaya lokal, pengenalan nilai-nilai kebaikan, dan hiburan yang mengandung pesan moral bagi penonton. Inilah kisah Puyang Tuan dan Harimau Keris dari perbukitan desa Padang Bindu, Muara Enim. Di kaki perbukitan hijau Kabupaten Muara Enim, berdirilah sebuah desa kecil yang bernama Dusun Padang Bindu. Diselimuti udara sejuk dan kabut pagi, sungai jernih mengalir di sela batu-batu besar, suara burung dan siamang bersahutan di antara pepohonan tua, dan angin gunung membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di balik keindahan itu, masyarakat saat itu masih banyak mempercayai hal-hal mistis. Sebagian menggantungkan hidup pada jimat, sesajen, pohon keramat, dan penunggu sungai. Mereka takut kepada makhluk gaib melebihi takut kepada Sang Pencipta. Di tengah keadaan itulah, hiduplah seorang ulama sederhana yang dikenal dengan nama Puyang Tuan. Beliau tinggal di rumah kayu panggung sederhana di pinggir bukit. Tidak megah, tetapi selalu ramai didatangi masyarakat. Anak-anak belajar mengaji di beranda rumahnya, sementara orang-orang tua sering meminta nasihat tentang kehidupan. Puyang Tuan bukan orang yang suka meninggikan diri. Pakaiannya sederhana, suaranya lembut, dan wajahnya teduh. Tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya selalu membuat hati orang tenang. Pada suatu malam selepas sholat Isya, warga berkumpul di surau kecil. Lampu minyak bergoyang diterpa angin malam. Seorang warga bertanya,
Puyang, benarkah pohon besar di ujung kampung itu ada penunggunya? Kami takut melewatinya malam-malam. Puyang Tuan tersenyum pelan. Kalau kita takut kepada selain sang holik, katanya lembut, maka hati kita akan diperbudak rasa takut itu. Pohon tetaplah pohon, sungai tetaplah sungai. Yang memberi mudarat dan manfaat hanyalah Allah. Warga saling berpandangan. Beliau melanjutkan, jangan gantungkan harapan kepada batu, pohon, atau benda-benda. Bertauhidlah, mintalah hanya kepadanya, sang holik. Kata-kata itu perlahan mengubah masyarakat Padang Bindu. Mereka mulai meninggalkan kebiasaan lama. Surau mulai ramai. Azan terdengar lebih sering. Anak-anak belajar mengaji hingga malam. Tetapi perjuangan Puyang Tuan tidak mudah. Sebagian orang menolak ajarannya. Kalau adat lama ditinggalkan, kata seorang lelaki keras kepala, nanti kampung kita kena bala. Namun Puyang Tuan tidak marah. Ia hanya menjawab, adat yang baik tetap dijaga, tapi menyekutukan Allah harus ditinggalkan. Hari demi hari, akhlak beliau membuat masyarakat semakin hormat. Salah satu kebiasaan beliau yang paling dikenang adalah saat mencari ikan di sungai. Setiap pagi, beliau berjalan menyusuri sungai berbatu dengan membawa bubuh sederhana. Air sungai begitu jernih hingga dasar batu terlihat jelas. Ketika bubuhnya penuh ikan, beliau hanya mengambil beberapa ekor untuk kebutuhan hari itu. Muridnya pernah bertanya, Puyang, mengapa ikan yang banyak itu dilepaskan lagi? Beliau tersenyum. Kalau kita rakus hari ini, jawabnya, besok sungai kehilangan kehidupan. Ambillah seperlunya saja. Alam juga punya hak untuk dijaga. Lalu dengan hati-hati beliau melepaskan ikan-ikan kecil kembali ke sungai. Air memercik pelan, sementara cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Masyarakat yang melihat mulai belajar bahwa agama bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang menjaga alam dan tidak berlebihan. Namun kisah paling terkenal tentang Puyang Tuan terjadi pada suatu sore yang mendung. Langit gelap menggantung di atas perbukitan, angin bertiup kencang, dan suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa di jalan setapak. Seorang lelaki berlari ketakutan melewati rumah Puyang Tuan. Nafasnya tersengal, bajunya penuh lumpur. "Tolong saya, Puyang," katanya panik. "Ada orang mengejar saya." Puyang Tuan menatap lelaki itu dengan tenang. "Ada masalah apa?" "Saya dituduh melakukan kesalahan besar. Mereka ingin menangkap saya. Demi Tuhan, jangan beritahu kalau saya lewat sini." Lelaki itu lalu bersembunyi di balik semak dekat sungai. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang sambil membawa obor. "Hei Puyang," teriak mereka. "Apakah kau melihat seorang lelaki lewat ke sini?" Suasana menjadi tegang. Hujan mulai turun rintik-rintik. Puyang Tuan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Kemudian beliau bergeser beberapa langkah ke samping dan duduk kembali di tempat yang baru. Beliau lalu berkata dengan tenang, "Sejak saya duduk di sini, saya tidak melihat siapa-siapa." Orang-orang itu saling berpandangan. Karena segan kepada Puyang Tuan, mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Lelaki yang bersembunyi tadi keluar dengan mata berkaca-kaca. "Puyang, mengapa menolong saya?" Puyang Tuan memandangnya dalam-dalam. "Saya tidak menolong kesalahanmu," katanya lembut. "Saya hanya memberimu kesempatan untuk bertobat." Lelaki itu menangis. "Kalau engkau benar bersalah," lanjut beliau, "maka perbaikilah dirimu. Jangan ulangi lagi keburukanmu." Sejak hari itu, lelaki tersebut berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mulai rajin beribadah. Kisah itu menyebar ke seluruh daerah Padang Bindu. Masyarakat semakin kagum pada kecerdasan, kelembutan, dan akhlak Puyang Tuan. Pada suatu hari, malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kabut turun perlahan dari perbukitan, suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan besar. Sementara aliran sungai berbatu terdengar seperti bisikan panjang dari alam. Di kejauhan, kebun-kebun warga sering diganggu kawanan babi hutan. Tanaman rusak, pagar roboh, dan hasil panen banyak yang gagal. Namun anehnya, setiap kali babi-babi itu datang, sering terdengar auman harimau dari arah bukit.
Dan setelah suara itu muncul, kawanan babi langsung lari tunggang-langgang meninggalkan kebun warga. Masyarakat mulai percaya bahwa ada seekor harimau gaib penjaga hutan padang bindu. Harimau itu disebut keris. Konon, wujudnya sangat besar dengan sorot mata tajam menyala dalam gelap. Tetapi ada satu ciri yang paling dikenal masyarakat. Kaki depan sebelah kirinya lebih kecil dibanding kaki lainnya. Sebagian warga menganggap harimau itu penjaga kampung. Namun sebagian lainnya mulai meminta pertolongan kepadanya secara berlebihan. Ada yang meletakkan sesajen di pinggir hutan, ada yang membakar kemenyan sebelum ke kebun, bahkan ada yang mulai takut menyebut nama Allah ketika berada di bukit malam hari. Berita itu akhirnya sampai kepada Puyang Tuan. Suatu malam selepas Isya, beliau mengumpulkan warga di surau kecil. Kalau memang ada makhluk Allah di hutan, ujar beliau tenang, maka ia tetap ciptaan Allah. Jangan takut berlebihan, jangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Seorang warga tua berkata pelan, tapi Puyang, harimau itu sering menolong kami mengusir babi. Puyang Tuan mengangguk. Kalau itu benar, maka itu hanyalah bagian dari ketentuan Allah. Tetapi jangan sampai hati kalian bergantung kepadanya. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan tiba-tiba, dari arah bukit terdengar auman panjang yang menggema ke seluruh lembah. Anak-anak kecil langsung berlari masuk rumah. Lampu-lampu minyak dimatikan. Warga saling berpandangan ketakutan. Tetapi Puyang Tuan tetap tenang. Beliau berdiri, mengambil tongkat kayu sederhana, lalu berkata, "Mari kita lihat siapa penghuni bukit itu." Beberapa murid mencoba menahan beliau. "Jangan Puyang, itu harimau siluman." Namun beliau hanya tersenyum. Tidak ada yang pantas ditakuti selain Allah. Dengan ditemani beberapa warga, Puyang Tuan berjalan menuju bukit. Kabut semakin tebal. Suara dedaunan bergesekan tertiup angin malam. Di dekat kebun warga yang rusak, mereka menemukan jejak kaki harimau yang sangat besar. Dan benar, salah satu jejak kaki depannya tampak lebih kecil. Tiba-tiba semak-semak bergerak keras. Seekor harimau besar keluar perlahan dari balik gelap hutan. Matanya menyala. Tubuhnya penuh belang hitam pekat. Napasnya terdengar berat. Warga gemetar ketakutan. "Harimau keris!" bisik salah seorang warga. Tetapi Puyang Tuan justru melangkah maju. Beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara tenang dan dalam. Angin mendadak berputar. Daun-daun berterbangan. Auman harimau mengguncang bukit. Namun Puyang Tuan tidak bergeser sedikit pun. Beliau berkata, "Kalau engkau makhluk Allah yang baik, maka jangan sesatkan manusia. Tetapi kalau engkau mengganggu akidah mereka, maka pergilah." Harimau itu menggeram keras. Lalu perlahan, wujudnya mulai berubah. Tubuh harimau itu tampak seperti bayangan hitam yang bergerak tidak menentu. Sebagian warga ketakutan hingga jatuh terduduk. Mereka percaya makhluk itu bukan harimau biasa, melainkan jin yang menyerupai harimau Sumatera. Puyang Tuan terus membaca doa dan ayat suci. Suasana menjadi sangat menegangkan. Akhirnya makhluk itu mengeluarkan suara panjang menyerupai raungan kesakitan, lalu mundur perlahan ke arah hutan lebat. Sebelum menghilang dalam kabut, sorot matanya menatap Puyang Tuan untuk terakhir kali. Dan malam itu, auman harimau keris menggema sangat jauh ke arah perbukitan, lalu lenyap. Sejak kejadian itu, masyarakat tidak lagi memberikan sesajen di hutan. Mereka mulai memahami pesan Puyang Tuan, bahwa pertolongan hanya berasal dari Allah, bukan dari makhluk apapun. Namun anehnya, meski harimau keris tidak pernah terlihat lagi secara jelas, warga masih sesekali mendengar auman dari kejauhan saat kawanan babi hutan mendekati kebun mereka. Sebagian percaya itu hanya suara harimau liar biasa. Sebagian lagi percaya bahwa Allah tetap menjaga alam padang bindu dengan caranya sendiri. Tetapi satu hal yang paling diingat masyarakat adalah keberanian dan keteguhan tauhid Puyang Tuan. Beliau tidak mengajarkan manusia untuk takut kepada makhluk gaib. Beliau mengajarkan manusia untuk hanya takut dan berserah diri kepada Allah. Dan hingga kini, kisah tentang Puyang Tuan dan harimau keris masih menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh masyarakat Padang Bindu sebagai pengingat tentang keberanian, akhlak mulia, dan kuatnya keyakinan kepada Allah. Malam demi malam, surau semakin ramai oleh lantunan ayat suci Al-Quran.
Anak-anak tumbuh mengenal tauhid. Orang-orang mulai meninggalkan ketakutan terhadap tahayul dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Waktu terus berjalan, usia Puyang Tuan semakin tua. Rambutnya memutih, langkahnya mulai pelan, tetapi nasihatnya tetap hidup di hati masyarakat. Suatu pagi, beliau duduk di tepi sungai yang jernih sambil memandangi air mengalir di antara bebatuan. Beliau berkata kepada murid-muridnya, "Manusia datang dan pergi, tapi kebaikan akan tetap tinggal di hati orang-orang." Angin bukit berhembus lembut, burung-burung melintas di langit padang bindu. Dan hingga kini, nama Puyang Tuan masih dikenang masyarakat sebagai ulama yang mengajarkan tauhid, kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang kepada sesama, serta penghormatan kepada alam ciptaan Allah. Karena kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan pada akhlaknya.